Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja belanja pemerintah masih mengalami kontraksi di kuartal 2 tahun 2025. Pemerintah pun mendorong kementerian lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan belanja dengan lebih produktif di semester kedua tahun ini. Pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif, yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu, Januari hingga Juni, pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi di kuartal kedua 2025. Sri Mulyani pun mendorong kementerian lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan belanja dengan lebih produktif di semester kedua. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah minus 0,33% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Demikian juga dengan belanja pemerintah di kuartal 1 2025 minus 1,37%. Sri Mulyani menjelaskan kontraksi disebabkan tingginya baseline belanja pemerintah pada periode Januari hingga Juni tahun 2024 lalu yang tumbuh di atas 12% akibat adanya pemilu. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan pentingnya percepatan belanja negara di sisa tahun 2025, di mana seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk bekerja lebih keras dalam merealisasikan anggaran, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di sisa tahun 2025 ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah pacu belanja Kementerian Lembaga di semester 2 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Ima Mayasari, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, apa kabar? Sangat baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, apa kabar Bu? Baik Mas Pras, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan begitu. Belanja dari pemerintah sendiri di kuartal 1, kuartal 2 ini masih negatif begitu. Tapi di sisi lain kita tahu pertumbuhan ekonomi kita juga mengalami kenaikan begitu di 5,12%. Review Anda terkait dengan kinerja belanja, kemudian bagaimana roda perekonomian nasional hingga saat ini, Bu Ima? Ya, kalau saya melihat ini rilis data pertumbuhan ekonomi yang sudah diumumkan oleh BPS ya pada Selasa lalu, ya memang ini agak mengejutkan karena bagaimana kemudian ekonomi kita di kuartal 2 tahun 2005 ini tumbuh 5,12% dibandingkan dengan kuartal 1 2025 sebesar 4,87%. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini prediksi yang kemudian berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan seperti oleh LPEM yang memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,78 sampai 4,82% dan beberapa ekonom lain yang memprediksi terkait dengan bagaimana capaian yang ada di kuartal kedua gitu. Tetapi kemudian rilis yang disampaikan oleh BPS ini menunjukkan bahwa memang ada kenaikan yang kita bisa melihat bahwa di tengah dinamika global yang masih penuh dengan ketidakpastian, apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa capaian tersebut memang ditopang oleh diantaranya oleh konsumsi domestik yang kemudian solid gitu loh, lalu kemudian aktivitas
investasi dan kemudian ekspor yang meningkat dan juga aktivitas di dunia usaha yang ekspansif serta dukungan optimal dari APBN itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa dari sini kamu melihat bahwa ada optimisme yang disampaikan oleh pemerintah di sini terutama Menteri Keuangan gitu ya untuk menjaga terkait dengan pertumbuhan yang ada seiring dengan bagaimana kemudian dorongan untuk melakukan percepatan terkait dengan belanja pemerintah dan penyaluran berbagai stimulus serta berbagai hal yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian menjaga terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu sih. Iya, tapi kalau kita lihat dengan tingkat konsumsi pemerintah sendiri, Anda melihat lebih kepada karena kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah sendiri atau bagaimana nih, Bu? Iya, kalau saya melihat apa yang ada, kemungkinan besar memang dipengaruhi oleh kebijakan penghematan atau pengetatan belanja itu sendiri, gitu Oke. ya. Tetap juga terkait dengan hal ini, ada juga faktor yang lain yang kita bisa melihat kepada perlambatan realisasi belanja pada awal tahun anggaran. Makanya tadi kan diminta untuk kemudian bagaimana direalisasikan dan kemudian juga kita bisa melihat ya ada penyesuaian terkait dengan fiskal ya terutama terkait dengan ketidakpastian global misalkan terkait dengan harga komoditas, suku bunga dan kemudian kurs yang membuat pemerintah juga menahan sebagian belanja untuk mengantisipasi terkait dengan resiko fiskal itu sendiri seperti itu. Baik, nah Pak Jimmy dari sisi pelaku usaha, khususnya untuk dari industri retail, begitu melihat kondisi saat ini update-nya seperti apa sih? Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita masih positif, nah apakah tercermin juga dengan kinerja dari sektor retail sendiri nih Pak Jimmy? Iya Mas Pras, tadi Bu Ima kan menyampaikan para ekonom itu kaget ya. Terus terang kita juga para pengusaha juga tidak menyangka bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa seperti ini, artinya lebih dari 5% gitu. Kita ngelihat sebetulnya kan banyak hal yang kita diskusikan itu ada pelemahan daya beli, kemudian juga beberapa sektor itu sangat terpengaruh gitu ya. Kalau secara umum memang sektor retail menunjukkan kinerja yang cukup stabil pada semester 1 2025 ini. Oke. Kami melihat adanya pertumbuhan di beberapa segmen, kebutuhan pokok didukung oleh momen musiman seperti Ramadan kan kemarin kan di kuartal 1 ya, Idul Fitri, kemudian dengan adanya libur sekolah. Namun tentu dinamika pasar ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi gitu, daya beli, inflasi, kebijakan fiskal dan lain-lain. Nah ini tentunya menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Mas Pras. Baik, kaitannya dengan tingkat konsumsi pemerintah begitu yang memang belum mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan karena tadi ada disampaikan Bu Ima memang ada kebijakan penghematan anggaran. Nah kalau kita korelasikan dengan industri retail sendiri ada dampaknya atau tidak nih Pak Jimmy? Iya tentu pembelanjaan daripada pemerintah ini kan lumayan signifikan ya. Oke. Kontribusinya terhadap PDB. Sehingga kalau misalnya ada belanja pemerintah, kita juga ikut terpengaruh di sektor retail gitu karena ada terutama pembelian barang-barang gitu ya. Tadi kan Bu Ima juga sudah menyampaikan bahwa ada pengetatan di semester 1 2025 ini yang mana memang ada realokasi budget atau anggaran yang mana beberapa hal itu diperketat ya, misalnya kita tahu seminar-seminar, kemudian rapat-rapat yang tadinya biasanya dilaksanakan di hotel, kemudian perjalanan keluar kota, keluar negeri itu juga diperketat. Nah ini tentunya mempengaruhi terutama di daerah-daerah ya di mana selain daripada sektor perhotelan, kemudian sektor transportasi, retail juga terpengaruh karena kalau misalnya orang jalan-jalan, mereka tentunya kecenderungannya itu membeli souvenir, mereka membelanjakan uangnya dalam hal ini gitu. Baik Pak Jimmy, dan di sisi lain kinerja belanja pemerintah sebenarnya di kuartal 2 ini kan naik dibandingkan dengan kuartal 1 meskipun memang masih sama-sama negatif. Dan apakah karena momen siklikal saja mengingat kuartal 2 ini dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Ibu Ima dan juga Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari kuartal 2 tahun 2024 tercatat 5,05%. Kemudian sedikit turun di kuartal 3 2024 menjadi 4,95%. Naik lagi di kuartal 4 tahun 2024 lalu menjadi 5,02%. Kemudian kuartal 1 turun lagi menjadi 4,87%. Dan di kuartal 2 tahun ini naik lagi menjadi 5,12%. Itu dia untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita akan cermati pengeluaran konsumsi pemerintah. Ini kita akan cermati bersama bagaimana ini yang menjadi concern juga dari pemerintah sehingga diharapkan pada semester kedua ini konsumsi pemerintah, belanja kementerian, lembaga pemerintah daerah lebih digencarkan lagi. Kuartal 1 2025 mengalami tekanan ataupun pertumbuhan negatif 1,37%, kemudian di kuartal kedua minus 0,33%. Memang ada sedikit perbaikan ya untuk pengeluaran konsumsi pemerintah di kuartal 2 tahun 2025. Dan bagaimana pengeluaran konsumsi rumah tangga ini yang memang menjadi penopang hingga saat ini untuk aktivitas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuartal 1 2025 4,95% secara tahunan. Kemudian kuartal 2 tahun 2025 ada peningkatan menjadi 4,97%, tapi kalau kita lihat di semester 1 2025 masih tercatat sekitar 4,96% kuartal kumulatif begitu untuk pergerakan semester 1 2025. Itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Jimmy Gani, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan informasinya Ibu Ima, lantas bagaimana Anda bisa mencermati bahwa belanja pemerintah begitu, apakah masih bisa kita tingkatkan? Kemudian bagaimana strateginya begitu, mengingat ini tersisa tinggal beberapa bulan terakhir, perlukah payung hukum lagi yang lebih kuat begitu sehingga pemerintah ataupun pemerintah daerah juga akan lebih agresif begitu membelanjakan anggaran mereka? Iya, iya, baik, terima kasih. Kalau saya bisa melihat bahwa kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat terkait dengan belanja daripada kementerian atau lembaga di semester kedua ini gitu kan, tentu keberhasilannya kalau kita bisa melihat tergantung kepada beberapa faktor kunci, misalkan dalam sisi perencanaan dan penyiapan terkait dengan tender. Banyak proyek di kementerian misalkan terkendala karena dokumen pengadaannya baru selesai di pertengahan tahun. Nah, kalau kemudian sudah bisa dilakukan lelang gitu ya di awal tahun, lalu kemudian di semester 2 tentu akan lebih mudah di dalam realisasinya. Lalu kemudian persoalan revisi anggaran yang kita bisa melihat atau kemudian hal-hal lain seperti yang aspek-aspek teknis perizinan dan lain sebagainya itu juga bisa menyebabkan realisasi yang tertunda. Lalu kemudian kalau kita bisa penyerapan belanja modal dan kemudian kita sandingkan dengan bagaimana belanja rutin itu sendiri. Nah, belanja modal di dalam infrastruktur itu sendiri atau peralatan pada umumnya memiliki nilai yang besar dan memiliki multiplier efek yang sangat tinggi, tetapi juga memerlukan waktu eksekusi yang lebih panjang. Ya, tentu strateginya adalah memprioritaskan proyek yang kemudian sudah siap ya untuk kemudian dilakukan eksekusi. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan early warning kepada kementerian atau lembaga yang serapannya rendah gitu untuk melakukan percepatan dan mendorong melalui bagaimana kemudian insentif terkait dengan kinerja anggaran itu sendiri. Dan tentu kita perlu melakukan mitigasi di resiko di akhir tahun. Jangan sampai ini kemudian menjadi pola seperti kejar tayang gitu ya, yang kemudian menurunkan kualitas daripada output dan memindahkan kepada resiko terkait dengan audit itu sendiri. Seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan momentum kuartal kedua yang dari tahun ke tahun ini trennya naik terus menurut pengamatan Anda sendiri, Bu Ima, apakah memang ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah atau ya tadi momen siklikal saja begitu karena di semester kuartal 2 memang tinggi begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia? Iya, kalau kita melihat tadi kan seperti apa yang sudah disampaikan, ada berbagai hal yang kemudian berpengaruh pada kenaikan kemudian yang kita bisa lihat di semester 2 tadi 5,12%. Ya, artinya ini ada berbagai macam upaya yang kemudian bisa digunakan gitu ya, baik dari untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, lalu kemudian merealisasikan anggaran gitu ya, yang kemudian dialokasikan kepada anggaran atau kegiatan yang memiliki multiplier efek tinggi seperti terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian
penguatan program-program yang kemudian juga padat karya yang menyerap tenaga kerja, dan juga dalam hal ini juga bisa mengantisipasi berbagai macam strategi makro yang kemudian dianggap penting, seperti untuk mengantisipasi terkait dengan perlambatan ekonomi global dan mengurangi terkait dengan risiko penumpukan belanja di akhir tahun, sehingga kemudian Oke. mendorong belanja modal dibandingkan kemudian belanja rutin itu sendiri, seperti Baik, itu. baik, baik. Nah, Pak Jimmy, dengan adanya pengeluaran ataupun tingkat konsumsi pemerintah di kuartal kedua, ini ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal satu. Nah, lagi-lagi, apakah memang Anda melihat dari sektor retail sendiri mengalami pertumbuhan yang ada perbedaan begitu antara kuartal satu, kuartal dua, atau bagaimana, Pak? Iya, tentu kita apresiasi ya bahwa ada pertumbuhan kan di kuartal 2 2025 ini. Oke, Tapi kalau saya lihat memang masyarakat belum sepenuhnya merasakan itu gitu. oke. Karena angka pertumbuhan ini kan mencakup banyak komponen tadi ya, Bu Ima juga sudah sampaikan, termasuk juga penjualan kendaraan yang memang secara struktural selalu masuk dalam perhitungan PDB. Jadi meskipun retail kebutuhan harian tumbuh lebih konservatif, jadi banyak mungkin kontribusi dari sektor lain yang bisa mengatrol angka agregatnya. Nah, kita berharap bahwa nanti dengan terus digenjotnya ya, karena memang perlu penggenjotan lebih lanjut lagi di semester 2 ini agar lebih terasa gitu, terutama di sektor real nih, di konsumsi rumah tangga gitu ya. Tapi Anda melihat juga seperti apa sih kalau misalnya belanja pemerintah semakin tinggi, semakin agresif begitu terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Anda melihat di situ bisa menjadi booster atau bagaimana kalau sisi retail melihatnya nih Pak Jimmy? Iya, tentu ini kan ada efek ke dominonya ya. Oke. Misalnya tadi tender-tender sudah jalan seperti yang Bu Ima sampaikan, kemudian uang dari pemerintah itu keluar untuk membelanjakan barang dan jasa. Tentu kan itu kan dibelanjakannya kan akan memberikan dampak kepada sektor-sektor gitu. Apakah Ya. itu sektor infrastruktur, itu kan nanti akan memberikan tambahan pekerjaan, lapangan pekerjaan tumbuh dan seterusnya, yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan daya beli. Nah, kalau daya beli itu meningkat, Ya. itu juga akan nanti mereka akan belanjakan hasil daripada yang didapatkannya itu. Nah, itu dia. Diharapkan semester 2 ini bisa lebih ngebut lagi untuk realisasi anggaran begitu ya dari kementerian lembaga. Lantas seperti Betul. apa nanti tantangannya, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Jimmy dan juga Ibu Ima. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kemudian Ibu Ima Mayasari, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Nah, Bu Ima, kalau misalnya pemerintah ingin mempercepat nih ke realisasi anggaran, diharapkan bisa ngebut lagi di semester kedua. Anda melihat seperti apa tantangannya, kemudian dari sisi kebijakan publik, hal-hal apa saja yang perlu dicermati sehingga message-nya tercapai, targetnya juga tercapai begitu Bu Ima? Iya, kalau saya melihat ada beberapa tantangan untuk kemudian bisa memacu ya terkait dengan kualitas maupun kuantitas belanja di semester 2 itu. Artinya tadi bagaimana kita kemudian melakukan perencanaan dan kesiapan proyek tentu di awal tahun gitu, sehingga kemudian bisa terrealisasi gitu ya di semester kedua gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian juga proses revisi DIPA atau kemudian pergeseran atau revisi anggaran itu juga tidak dilakukan secara cepat gitu ya, tanpa menunggu permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa diatasi. Lalu kemudian dari sisi pengawasan dan akuntabilitas itu juga menjadi penting, karena selama ini ada khawatiran di dalam kaitan dengan resiko temuan audit gitu ya. Kemudian bagaimana mekanisme monitoring kinerja itu seringkali hanya fokus kepada penyerapan, bukan pada capaian output atau OKAM. Nah, ini harus diubah ya, sehingga kemudian
dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas itu bisa tetap terjaga gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian tantangan yang kemudian bagaimana untuk memacu kualitas dan kuantitas belanja kementerian atau lembaga di semester kedua. Tetapi dari sisi kebijakan, saya rasa regulasi yang ada terkait dengan bagaimana bisa mengakomodir terkait dengan percepatan belanja pemerintah hingga akhir tahun, kalau kita bisa melihat kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juga Perpres Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri, saya rasa dari aturan itu sudah tidak ada hambatan ya untuk percepatan belanja hingga akhir tahun. Lalu kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ada juga saya rasa tidak tidak menjadi bottleneck di dalam konteks ini. Tetapi juga yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan mitigasi resiko. Artinya percepatan itu tidak boleh mengubah substansi output dari kepada kegiatan tanpa kemudian melalui prosedur misalkan terkait dengan revisi DIPA atau revisi anggaran itu sendiri, dan juga harus melihat kepada prinsip good governance itu sendiri, diantaranya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi untuk kemudian menghindari terjadinya fraud itu sendiri. Seperti itu sih menurut saya, Mas Pras. Ya, itu dia. Sebenarnya banyak rambu-rambu yang sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh pemerintah sendiri begitu ya, untuk mempercepat realisasi anggaran. Tinggal bagaimana actionnya saja di lapangan, kemudian bagaimana keterlibatan mungkin instansi penegak hukum lainnya begitu untuk mendampingi pada saat kita akan merealisasikan anggaran kita begitu ya, dari sisi kementerian dan lembaga tentunya, Bu Ima. Nah, dari Pak Jimmy sendiri melihat bagaimana kansnya sendiri semester kedua 2025 untuk industri retail dengan pemerintah yang tadi akan mengebut realisasi anggarannya baik dari pemerintah pusat bahkan tadi diarahkan sampai dengan pemerintah daerah ini, Pak? Ya, Mas Pras, ini kan tahun pertama ya dari pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat Pak Prabowo kan berharap bahwa ada reorientasi daripada anggaran di awal masa-masa pemerintahannya waktu itu. Nah, kita berharap bahwa pembelajaran itu sudah cukup gitu ya selama 1 semester. Pengetatan sudah terjadi. Nah, sekarang waktunya selain daripada tadi kebijakan-kebijakan yang pro investasi, pro growth dan seterusnya, kita berharap juga pemerintah ikut kontribusi dalam berbelanja karena ini cukup berpengaruh. Tapi tentunya kita juga harus melihat bahwa seperti yang tadi Bu Ima sampaikan, yang pertama governance-nya gitu ya. Jangan sampai karena mau ngebut nih, mau belanjain uangnya, governance-nya kemudian diabaikan. Yang kedua juga orientasi pada output dan juga dampak gitu. Jadi ini penting juga sehingga hasil daripada perbelanjaan dari pemerintah itu betul-betul dapat dirasakan gitu ya, manfaat untuk banyak pihak gitu, bukan hanya sekedar belanja dan menghabiskan anggaran negara saja. Itu yang kita harapkan sih ya, supaya betul-betul bisa terasa gitu di masyarakat dampak daripada pembelanjaan itu sendiri. Nah, kalau bicara mengenai dari sisi anggaran yang nanti akan digelontorkan lebih jauh lagi, kemudian dari sisi kebijakan ataupun bentuk insentif nanti yang diharapkan dari industri retail sehingga bisa memacu juga nih kinerja industri retail di sisa tahun sampai dengan 2025, Pak Jimmy. Ya, kita sih sangat berharap bahwa ada sinergi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Baik itu kita berharap adanya insentif gitu ya, terutama untuk meningkatkan daya beli ini. Beli daripada masyarakat yang kita lihat masih banyak tertahan gitu ya, sehingga pembelanjaan uang di masyarakat itu masih tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Tapi di lain itu tadi yang seperti yang Mas Pras sampaikan, kita juga berharap bahwa regulasi ini juga diperhatikan. Jadi kepastian regulasi, stabilitas harga bahan pokok, kelancaran distribusi barang, itu juga kita harap bisa dijaga oleh pemerintah sehingga di semester 2 ini lebih terarah, lebih konkret, bukan hanya menggugurkan kewajiban belanja terus terang ya, karena tadi ada anggaran yang tersisa banyak, kemudian tiba-tiba dibanjiri dengan pembelanjaan. Padahal yang kita harapkan kan pembelanjaan yang produktif, yang berdampak
bagi output di berbagai sektor maupun juga dampaknya tadi kepada daya beli masyarakat. Itu yang kita harapkan. Itu dia, berarti optimisme masih tetap ada paling tidak sampai dengan sisa akhir tahun 2025. Dari sisi belanja pemerintah bisa meningkatkan lagi daya beli masyarakat, kemudian bisa mendorong kinerja sektor industri dan pertumbuhan ekonomi kita. Semoga diharapkan masih bisa bertahan di 5% atau paling tidak bisa tumbuh 5% lagi begitu ya sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Baik Bu Ima, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu. Terima kasih, Pak Jimmy. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Bu Ima. Sampai ketemu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjaga konsistensi target investasi 1.900 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025. Ya, pemerintah optimis target investasi sebesar 1.900 triliun rupiah akan tercapai di akhir tahun 2025 ini. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh pengelola kawasan ekonomi khusus agar mampu meningkatkan investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut investasi merupakan salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Airlangga menegaskan pemerintah juga optimis target investasi sebesar 1.900 triliun rupiah akan tercapai pada akhir tahun 2025. Hal itu mengacu pada realisasi investasi hingga akhir semester 1 2025 yang masih sesuai dengan target yang diproyeksikan. Karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dan tadi dilaporkan juga bahwa target investasi di 1.900 triliun di tahun ini dapat dicapai karena untuk semester pertama itu sudah dicapai realisasi yang diinvestasikan berdasarkan data yang ada di BKPM. Sebelumnya Airlangga menyatakan target investasi tahun ini akan menjadi penopang bagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh di atas 5%. Oleh karena itu Airlangga mendorong seluruh badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus agar mampu meningkatkan investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menjaga konsistensi target investasi sebesar 1.900 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom Universitas Indonesia. Ya, halo Bu Lana, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, kalau kita bicara mengenai realisasi investasi di semester 1, kita lihat ini hampir 50% begitu. Anda melihatnya apakah sudah sesuai juga nih dengan konsensus ekonom, Bu Lana? Ya, biasanya memang kalau di paruh pertama dari 1 tahun, itu target minimum tuh 50% tercapai itu sudah bagus Mas. Oke. Baik, tapi kalau dari sisi kualitasnya sendiri, Anda melihat bagaimana dengan realisasi investasi? Ya, kalau dilihat dari data BKPM, sebagian besar dari sektor yang masuk itu di sektor industri manufaktur ya. Nah ini tentunya memberikan harapan bahwa di sektor manufaktur ini tentunya juga bisa menyerap lebih banyak lagi lapangan kerja. Dan kalau kita lihat di sektor manufaktur ini kan Indonesia itu memang menjadi incaran. Karena Indonesia itu punya penduduk yang cukup besar, 280-an juta. Nah ini menjadi target pasar, jadi kalau investasinya di Indonesia tentunya dia tidak perlu atau investor ini tidak perlu mengeluarkan biaya logistik dalam hal pengiriman dan lain-lain dan mendekati pasar lah, market oriented ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai iklim investasi di Indonesia, kalau memang Indonesia saat ini memang menjadi tujuan pasar ya, produk-produk luar negeri begitu yang mereka juga terdampak dengan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Anda melihat bagaimana dengan iklim investasinya? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan misalnya para investor global maupun domestik atau bagaimana, Bu?
Ya, kalau kita lihat dari yang disebut sekarang report dari Bank Dunia yang dulu namanya Ease of Doing Business, tapi Oke. sejak tahun 2021 kan dirubah menjadi B report ya, mungkin Oke. business report semacam itu. Hmm. Ini memang tentu masih banyak perbaikan. Dibutuhkan banyaklah perbaikan-perbaikan, terutama perizinan dan kepastian hukum ya. Oke. Nah, itu yang sangat dikeluhkan oleh para investor. Sebetulnya kalau dari sisi aspek tadi market, tujuan akhir dari investasi tersebut adalah hilir, yaitu pasar yang dituju. Indonesia ini sangat menarik buat para investor asing, terutama ya. Nah, tetapi itu tadi mungkin perlu memang harus terus-menerus diperbaiki, karena terakhir kalau menggunakan ease of doing business, Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga kita, khususnya di ASEAN aja jauh di bawah. Masih di sekitar 70-an waktu itu ya. Jadi masih di bawah Vietnam juga. Nah, itulah yang artinya ada ruang untuk perbaikan terus-menerus gitu ya. Terutama bagaimana sih bisa menekan perizinan yang lebih simple dan mengurangi high cost ekonomi. Nah, ini bagian dari yang sering dikeluhkan, terutama lagi adalah kepastian hukum. Oke. Itu yang sering dikeluhkan. Jadi tentunya dibutuhkan banyak sekali perbaikan. PR-nya di investasi ini banyak. Istilahnya kita ini menarik, tetapi hambatannya juga banyak gitu. Oke, ya. Ya. Itu yang memang harus disingkirkan lah, dalam artian jangan sampai daya tarik kita, pesona kita begitu untuk investasi menjadi berkurang begitu ya, Bu Lana. Nah, kalau kita kaitkan dengan dinamika global saat ini, perang tarif begitu saat ini, karena memang sudah ada banyak kesepakatan ya antara pemerintah Amerika Serikat dengan negara-negara lain, ada yang diturunkan, bahkan ada yang juga dinaikkan. Nah, Anda melihat bagaimana nanti dampaknya kalau kita lihat terhadap investasi di Indonesia? Ya, nah ini bisa dimanfaatkan sebetulnya karena Amerika tidak setuju dengan yang namanya transshipment. Transshipment itu seolah-olah di sini dikemas sedikit, dikembalikan atau dibawa ekspor oleh Indonesia gitu ya, dianggap sebagai ekspor Indonesia. Padahal ini sebetulnya cuma transshipment. Nah, ini membuka ruang bagi investor asing. Mereka harus membuka pabrik yang benar gitu. Jadi nggak hanya sekedar jahitan terakhir gitu ya. Supaya diekspornya atas nama Indonesia. Karena ini banyak yang masih mencoba mencari ruang dan peluang gitu untuk bisa masuk ke Amerika, itu caranya gimana. Jadi banyak taktik-taktik investasi atau perdagangan yang mereka lakukan. Nah, Indonesia mesti juga harus cerdik juga. Jadi ketika seperti ini dan transshipment itu tidak lagi diakui oleh pemerintah Amerika, ini menjadi peluang bahwa kalau mau diekspor atas nama Indonesia, ya seperti ini loh investasinya. Jadi kita sendiri harus punya juga guidance bahwa untuk bisa dianggap sebagai ekspornya Indonesia harus memenuhi syarat ini. Nah, kita harus punya posisi tawar itu. Jadi jangan cuma dipakai sebagai tukang jahit. Jadi harus ada keuntungan yang lebih besar lagi, ada value added yang lain, tidak sekedar tukang jahit akhir, kemudian kita ekspor atas nama Indonesia. Padahal itu bukan produknya Indonesia, seperti itu. Nah, ini kan pemerintah Amerika juga paham mengenai hal ini, sehingga mereka melarang yang model-model seperti ini. Terlebih lagi cuma numpang lewat di pelabuhan, misalnya dari satu negara X dikirim ke Indonesia, kemudian Indonesia mengirim ke Amerika menggunakan fasilitas Indonesia. Seperti itu, Mas. Iya, tadi sudah disampaikan juga di awal gitu, bahwa pemerintah juga mendorong pengelola kawasan ekonomi khusus nih untuk bisa meningkatkan lagi investasi, meningkatkan bagaimana kontribusi ya terhadap PDB Indonesia. Anda melihat seperti apa sih kalau bicara mengenai kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sudah banyak terbangun sebenarnya juga di Indonesia? Betul. Memang KIK ini sudah banyak sekali ya dan selalu mendapatkan sebetulnya insentif-insentif gitu ya. Tapi kelihatannya belum menjadi semacam daya tarik yang sangat kuat untuk buat perusahaan atau investor asing itu benar-benar menempatkannya di KIK. Banyak faktor barangkali Mas Prasya terkait juga dengan misalnya ketersediaan fasilitas di sana. Misalkan apakah KIK ini dekat nggak sih sama pelabuhan? Kalau jauh dari pelabuhan, mereka masih memikirkan tingkat kemacetan yang harus mereka hadapi gitu ya untuk sampai ke pelabuhan. Ini kan juga bagian dari daya saing kita yang sebetulnya juga terganggu karena efek dari kemacetan ini. Nah, yang lain lagi mungkin biaya untuk bisa membuat investasi di KIK itu lebih mahal daripada kalau di luar.
apakah ada standarisasi tertentu, misalkan UMP-nya harus seperti ini, agak sedikit lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan oleh provinsi. Nah, saya persisnya nggak tahu terkait itu, tetapi saat ini memang kelihatan masih belum membuat daya tarik yang begitu besar ya. Jadi KEK ini sendiri juga harus sangat efisien untuk bisa menarik investasi mau masuk ke KEK, dan ditambah juga kebutuhan mereka itu tadi. Dekat nggak sama pelabuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan, kan pelabuhan itu penting banget Mas. Kalau ada bahan baku datang, itu berapa lama, berapa cepat masuk ke KEK. Nah ini apakah lebih lama jangan masuk ke KEK-nya dibandingkan kalau dia buka pabrik di luar KEK. Nah belum lagi mungkin sewa tanahnya yang mahal di sana. Nah itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai dari sisi kebijakan-kebijakan di kawasan ekonomi khusus, apa yang masih perlu kita pecahkan bottleneck-nya di sana? Kalau memang tadi kaitannya dengan fasilitas pendukungnya begitu ya, pelabuhan, kemudian kondisi jalannya, kan kita bicara mengenai jalur logistik dan lain-lain begitu, Bu Lana. Tapi kan itu juga tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Oh iya, betul. Makanya itu sebabnya barangkali biaya sewa di KEK ini menjadi lebih mahal dibandingkan yang di luar. Nah ini yang juga perlu dipertimbangkan. Jangan karena kita masuk kompleks, istilahnya ya kompleks yang sebetulnya sudah diset dengan baik gitu ya oleh pemerintah. Tetapi untuk masuk ke sana itu menjadi mahal, ini juga harus dipertimbangkan. Perlu dilakukan review juga seberapa kompetitif gitu ya untuk masuk ke KEK tersebut gitu, dibandingkan kalau perusahaan ini langsung investasi saja di tempat yang tertentu. Nah, termasuk juga tidak hanya sekedar tadi ya Mas Pras terkait dengan pelabuhan, termasuk juga bahan bakunya. Apakah dia mudah? Dan kadang-kadang ada investasi yang tidak harus inputnya itu dari luar atau dari impor. Kalau dari impor jelas mereka butuh pelabuhan yang cukup dekat untuk bisa melakukan transportasi yang murah gitu ya, dan tidak ada kemacetan. Tapi mungkin ada bahan baku yang diperoleh di sini di dalam negeri. Jadi KEK juga harus memperhatikan dari sisi tidak hanya market orientednya, tetapi juga hulunya ini dekat nggak? Misalnya dia perusahaan tambang, KEK-nya jauh nggak dari pusat tambang ya, mungkin dia nggak mau masuk ke sana. Nah akhirnya dia tetap buka di investasi yang dekat bahan tambang itu. Nah ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek hulunya ya, sumber hulunya itu di mana. Nah KEK ini perlu dipertimbangkan aspek-aspek tadi, apakah tadi lebih ke arah market ataukah lebih ke arah hulunya, ke arah hilirnya atau ke arah hulu. Terutama tambang ataupun juga termasuk yang berkaitan dengan produk-produk perkebunan itu juga harus dekat sama hulunya. Baik Bu Lana. Dan kita akan cermati sejauh mana begitu realisasi investasi di semester 1, kemudian bagaimana menjaga konsistensinya begitu di kuartal kedua tahun ini. Mengingat ini akan menjadi kontributor besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 yang menyentuh 5,12%. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Lana. Kita akan jeda dulu sebentar. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan kita akan cermati bersama seperti apa data realisasi investasi di Indonesia. Ini dia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana realisasi investasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini proyeksinya. Kita akan lihat mencapai 1.905 triliun rupiah. Trennya cenderung naik terus dari 809,6 triliun di tahun 2019, kemudian melonjak sampai dengan 1.200 triliun di tahun 2022, kemudian melonjak lagi sampai dengan 1.700 triliun 2024 dan diharapkan menyentuh 1.905 triliun rupiah di tahun 2025 ini. Dan kita akan lihat seperti apa realisasi investasi pada semester 1 tahun 2025. Ini dia, kalau kita cermati bersama, dari kuartal 1 tercatat 477,7 triliun, sementara di kuartal kedua sedikit menurun 465,2 triliun rupiah untuk semester 1 secara keseluruhan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan pertumbuhan industri pengolahan? Ini juga menjadi salah satu kontributor begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia juga.
Kita lihat pergerakannya sempat mengalami tekanan di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19 di sana, minus 2,93%, kemudian melonjak tertinggi di 4,89% di tahun 2022, kemudian cenderung melandai sampai dengan 2024 4,43% untuk pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih. Baik, Ibu Lana, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas bicara mengenai strategi investasi, kemudian tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan, khususnya mungkin di daerah-daerah kawasan ekonomi khusus, Anda melihat potensinya, kansnya di semester kedua ini akankah lebih ringan atau justru penuh tantangan begitu? Silakan. Ya, baik Mas Pras, terima kasih. Di semester 2 nampaknya kita sudah lebih ada kepastian ya, walaupun itu tidak benar-benar pasti, namanya juga kondisi global ini. Tetapi setidaknya bahwa isu tarif yang menjadi awal isu di tahun 2025 yang sangat mengglobal, ini sekarang sudah jelas bahwa Indonesia bisa dapat 19% untuk tarif resiprokal, dan tarif dasar 10%, kemudian ada tarif sektoral dan lain-lain. Sehingga ketika sudah ada koridor seperti ini semua akan memikirkan ini bagaimana caranya untuk tetap bisa masuk ke Amerika dengan cara yang lebih dengan kondisi baru, dengan adanya impor, tapi tetap bisa masuk dengan bagus gitu ya, dengan tetap mempunyai daya saing di Amerika. Nah, ini strategi masing-masing negara ini sudah mulai harus dilakukan. Nah, gimana dengan kita? Kita ini kan relatif ya, dapatnya 19% itu relatif hampir sama lah di seluruh Asia, hampir sekitar itulah. Kecuali Jepang mungkin ada sedikit lebih rendah daripada Indonesia, tapi untuk Korea, bahkan India kayaknya ada tambahan lagi tuh tarif di resiprokal. Ya, namun lebih jelas. Nah, dengan demikian yang bisa kita tawarkan untuk negara-negara yang punya tarif terlalu besar untuk masuk ke Amerika, termasuk juga Jepang, walaupun dia dapat tarif relatif kecil, tetapi Jepang mengalami masalah besar di dalam ketenaga kerjaannya, ya. Penduduknya sudah istilahnya sudah sangat problem di aging population-nya itu udah makin lama makin besar, sehingga tidak banyak lagi anak muda di sana yang mau bekerja di pabrik. Jadi mau nggak mau, ya ini harus direlokasi. Nah, Indonesia harus menyambut ini dalam rangka untuk mendorong investasi lebih besar di kuartal 3 dan 4 atau semester 2 ini ya. Nah, ini harus dijual bahwa Indonesia ini punya kelebihan loh, punya value added kalau misalnya diinvestasikan di Indonesia. Karena tambah labor cost, tentu ini masih menjadi semacam jualan ya, bahwa labor cost kita masih murah. Nah, terus yang lain lagi kalau mereka mau masuk ke dalam market juga jelas ada marketnya Indonesia, ya, yaitu penduduk Indonesia yang jumlahnya besar. Kalau mereka mau masuk di sektor hulu juga siap, sumber daya kita juga banyak. Nah, kalau dilihat dari realisasi investasi tadi, Mas Pras, ternyata yang memang masih paling besar yang menyumbang, tapi dia dikategorikan sebagai sektor manufaktur, tapi lebih kepada sektor pertambangan yang diolah. Nah, ini kan bagus ya. Ada hilirisasi, ini terutama juga menarik perhatian para investor di luar negeri yang katakan misalkan mereka sekarang concern dengan industri baterai. Nah, ini kan harus dekat dengan sumber alamnya, yaitu nikelnya. Nah, ini di mana? Ya, nggak mau, harus dibuka tuh KIK yang dekat dengan sumber daya nikel tadi. Jadi kalau saya lihat itu sebetulnya di kuartal 3 dan 4 atau khususnya di semester 2 dengan adanya kejelasan, ya mulai ada kejelasan terkait dengan tarif ke Amerika, karena Amerika ini masih pasar yang paling besar sedunia, Mas Pras. Jadi semua orang juga, semua negara masih ingin masuk kepada pasarnya di Amerika ini. Ya. Nah, cuman bagaimana kita bisa membuat daya saing, karena investasi di Indonesia ini masih mahal dalam tanda petik, efisiensinya masih relatif harus terus-menerus diperbaiki. Ada istilah di dalam ekonomi kita itu yang kita sebut sebagai ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi berapa banyak tambahan investasi untuk menambah 1 unit output. Nah, ini kita tuh tertinggi, Mas, di antara negara-negara Asia. Kita tuh sekitar 6 sampai 7. Sementara Asia itu hanya 2 atau 3. Artinya tambahan investasi 1 unit ya itu bisa menghasilkan berapa outputnya. Kalau makin tinggi sebenarnya makin nggak efisien, Mas Pras. Maaf, ya, jadi ada 6
kali investasi untuk menghasilkan satu output. Kalau di negara lain 2 sampai 3 kali investasi menghasilkan satu output. Nah, ini loh yang harus dibenahi. Karena ketika perusahaan tadi menghasilkan barang itu di Indonesia, hasil biayanya itu berapa? Oke. Kata Indonesia dapat tarif 19%, tetapi biayanya itu mahal, ujung-ujungnya kita nggak bisa jual murah juga. Baik. Nah, dengan beberapa tantangan tadi yang sudah Ibu Lana sampaikan begitu, lantas bagaimana Anda melihat proyeksi untuk target 1.900 triliun begitu sampai dengan akhir tahun 2025 dengan perolehan semester 1 hampir menyentuh sedikit saja 50% begitu? Ya, kalau dari target rasanya sih nggak terlalu sulit ya. Kita juga ada beberapa investasi-investasi besar yang terkait dengan katakan transportasi ke depannya. Ya, rencana pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya, kemudian bisa diawali di tahun ini. Nah, tetapi lagi-lagi kalau dari sisi realisasi saya kira insya Allah bisa dapat 100% di 1.900-an. Karena biasanya itu ada selalu tercapai lah di akhir tahun. Nah, sektor-sektor yang cukup seksi yang kalau kita lihat menjadi primadona investasi di Indonesia saat ini itu di bagian yang mana? Apakah masih dari hilirisasi atau ada sektor lain yang layak juga dikembangkan sehingga yang paling utama adalah serapan tenaga kerjanya juga. Mengingatkan kita tahu tantangan dari pemutusan hubungan kerja karyawan yang dirumahkan itu mewarnai perjalanan ekonomi kita di sepanjang semester 1 nih Bu Lana. Ya, kalau dilihat dari sektor, memang sektor yang masih menarik buat para investor asing, tentunya sektor yang berbasis sumber daya alam. Yang kita punya, yang mereka bisa utilisasi dan tentunya harus dilakukan hilirisasi ya, itu suatu kebijakan yang sangat positif sebetulnya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk ekspor Indonesia. Nah, yang tradisional seperti itu ditambah juga ya tentunya yang berkaitan dengan market. Nah, yang berkaitan dengan market ini, sebetulnya sampai ke market, yang tadi berkaitan dengan investasi-investasi yang terkait dengan hulu, dengan sumber daya manusia tadi, memang nggak bisa banyak serapan tenaga kerjanya Mas Pras, karena mereka saat ini menggunakan teknologi yang semakin lama semakin canggih, yang berdampak pada mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, tetapi di sektor yang berbasis hilir, harapannya pemerintah mempunyai ketegasan dalam hal ini, bahwa yang masih bisa dilakukan oleh manusia nggak boleh dilakukan pakai mesin atau melakukan pakai otomatisasi. Jadi ada perlindungan lah terhadap tenaga kerja kita bahwa tetap harus digunakan manusia. Contohnya kita lihat ya di dalam conveyor belt dalam satu produksi itu semuanya bisa dilakukan oleh mesin, Mas. Nggak ada lagi. Mungkin manusianya atau pekerja di sini hanya melihat kualitas dari barangnya aja. Kalau mau mengecek kualitas berapa banyak sih yang dibutuhkan? Terus kemudian kalau di dalam industri yang berbasis hilir lagi ya, yang terkait dengan serapan tenaga kerja yang banyak ya sektor-sektor misalnya seperti apparel gitu ya, tekstil, itu ya, terus mungkin alas kaki, sepatu. Nah ini yang bisa kita harapkan untuk pemerintah itu betul-betul melindungi tenaga kerja kita. Ya karena bagaimanapun nanti kalau targetnya market yang ada di Indonesia, kalau pekerja ini istilahnya nggak banyak bekerja, terus kemudian mereka banyak bekerja di sektor informal yang pendapatannya relatif tidak ada kepastian, yang juga nggak akan membeli juga barang itu. Sekarang sih mungkin mereka masih membeli, tetapi lama-kelamaan kalau nggak ada pendapatan yang mereka punya kepastian, ya mereka akan menunda pembelian itu sampai mereka yakin kebutuhan utama mereka terpenuhi. Nah, ini pasti ada semacam suatu lingkaran ya, yang harus betul-betul dicermati oleh pemerintah dalam hal kebijakannya, terutama dalam perlindungan tenaga kerjaan. Karena siapa lagi yang melindungi tenaga kerja kita kalau bukan pemerintah? Seperti itu sih. Baik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai investasi, realisasi yang on the track lah begitu sampai dengan semester 1, Anda melihat kontribusi ataupun korelasi yang cukup kuat dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Karena semester 1 kita 5,12%. Apakah masih akan terus bertahan sampai dengan akhir tahun 2025 ini, Bu Lana? Ya ini memang menarik ya. Barangkali kita berharap Badan Pusat Statistik betul-betul menjelaskan kepada publik gitu ya, karena PMTB-nya itu memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu pembentukan modal tetap bruto. Ini yang harus disampaikan ke publik dan sosialisasikan di mana saja. Karena sebetulnya kalau ini bisa kita jaga ya PMTB, ini bagus banget dibandingkan
ya katakan misalnya konsumsi tentu juga bagus. Tetapi kalau PDB yang dibentuk komponennya oleh konsumsi rumah tangga, oleh pengeluaran pemerintah, oleh investasi yang tidak lain adalah PMTB tadi, pembentukan modal tetap bruto, tambah ekspor dikurangi impor. Kalau dorongan ekonomi itu berasal dari PMTB, itu lebih sustainable, Mas Pras. Oke. Dan itu bisa mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih sustain. Ya, kalau investasi itu betul-betul bisa terrealisasi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga sesuatu spending. Ya. Sementara ya memang betul di situ ada efek multiplier atau efek pengganda dari sisi konsumsi rumah tangga. Tapi kalau PDB kita disumbang lebih banyak dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, tidak hanya multiplier yang tercapai, Mas, tetapi juga akselerator, Mas Pras. Oke. Nah, akselerator ini akan mendorong ya dorongan ekonomi yang lebih kuat karena tidak hanya multiplier yang dia ciptakan, tapi dia juga multiplier. Jadi, akselerator. Jadi dengan 1 unit bahan baku, kalau multiplier katakanlah bisa menghasilkan 2 atau 3, dengan akselerator itu bisa 5 kali, Mas Pras. Baik. Wow. Nah, ini loh yang harusnya juga diperkuat kalau PMTB ini memang bisa menjadi andalan di dalam yang jangka panjang tadi. Dengan target yang tadi 50% kekurangannya tadi ya, Iya. untuk sampai 1 tahun. Saya kira kita bisa menjaga kalau ini bisa direalisasikan untuk 50% di paruh kedua tahun 2025. Oke. Kita bisa menjaga pertumbuhan kita di atas 5%, relatif stabil lah, seperti di kisaran sekarang 5,0 sampai 5,1 itu masih bisa tercapai. Dengan catatan tadi investasi kita bisa terrealisasi itu 50% sisanya. Itu dia. Dengan beberapa tantangan dari sisi kebijakan regulasi yang sudah on the track begitu. Tapi kan Anda katakan ease of doing business, kemudian bagaimana juga dengan ease of doing business, kemudian ICOR dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan? Apalagi dengan dibangunnya tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang diharapkan menjadi pintu masuknya investasi ke Indonesia nih Bu Lana. Ya, so far dengan kondisi yang ada sekarang itu bisa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau itu semua sudah harus dirancang, diperbaiki seperti apa. Oke. Kalau ICOR kita bisa kita turunkan aja dari 6 ke level 4, Mas Pras. Itu udah Oke. bagus banget ya. Dan ditambah jangan lupa nih ada high cost ekonomi ini cukup besar, dari tahun ke tahun makin besar loh. Oke. High cost ekonomi itu nggak hanya ya kita bicara biaya-biaya lain-lain ya di luar dari biaya untuk melakukan produksi, tetapi juga misalkan termasuk kemacetan. Kemacetan ini termasuk high cost, Mas Pras. Oke. Iya. Karena masuk kalau ada misalnya bahan baku datang Iya. ke pelabuhan, masuk ke pabrik, itu katakanlah bisa dipercepat. Sekarang itu rata-rata 2-3 hari, Mas Pras, keluar dari pelabuhan sampai ke pabrik. Nah, kalau itu bisa dipercepat, nggak perlu sampai 1 hari, kan lebih cepat lagi, lebih bagus gitu ya. Iya. Jadi masih banyak high cost ekonomi yang sebetulnya bisa kita perbaiki melalui perbaikan utilisasi. Misalkan tadi bahwa bongkar muat di pelabuhan itu harus cepat, Iya. Oke. harus lebih cepat lagi gitu ya. Nah, banyaklah yang seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya, berarti bisa dikatakan memang investasi akhirnya menjadi game changer juga nih untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap bertahan di atas 5% sampai dengan 2025 paling tidak ini. Baik, Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa ID Action pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu. Sampai berjumpa kembali. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.